Ya, selamat malam. Terima kasih. Menarik juga tentang matahari kembar. Sebelum saya bicara ini ya, saya ingin mengupas dulu nih sejarah politik di Indonesia. Memang pergantian rejimnya itu mulai dari Soekarno, Soeharto, terus apa lagi? Gus Dur, Megawati, Habibie dulu. Habibie, Megawati, terus SBY, terus Jokowi. Memang chemistry-nya ini nggak ada yang sama, perpindahan kekuasaannya. Nah, baru tahun 2024 ini yang memang chemistry-nya sama, dua-duanya chemistry-nya cendol. Ya, jadi akhirnya jadi ejekan orang. Ya, artinya gini, misalnya dari kita contoh aja setelah reformasi, setelah pemilu langsung antara Mega dan SBY kan berbeda, partainya berbeda, pendukungnya berbeda. Nah, begitu SBY menang kan ya nggak mungkin Megawati akan jadi matahari kembar. Begitu juga ketika SBY diganti sama Jokowi. Kan Jokowi nggak didukung sama SBY, jadi nggak mungkin SBY akan disebut matahari kembar di era pemerintahan pertamanya Jokowi. Nah ini kebetulan pendukungnya sama, partainya sama, terus ada anaknya. Jadi framing masyarakat membuat framing politiknya, terutama bagi ya lawan-lawan terdahulunya atau orang-orang yang memang kontra dengan Jokowi, maka kan mengatakan ini matahari kembar. Lalu kata-kata matahari kembar makin rame itu kalau yang mengatakan hanya saya mungkin tidak akan rame. Tetapi statement kata-kata matahari kembar walaupun dicontohkan terhadap sebuah partai itu yang mengatakan SBY. SBY mengatakan kan tidak baik ada matahari kembar dalam pemerintahannya Prabowo. Itu sebelum Prabowo dilantik. Akhirnya apa? Ya akhirnya digiling terus. Bahwa Jokowi menjadi matahari kembar. Yang kedua, kalau mau contoh-contoh yang kemarin rame menterinya ke Solo, ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu, yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh, Prabowo dianggap boneka. Disebabkannya itu bukan karena kelakuannya Prabowo atau kelakuannya Jokowi sendiri. Tapi memang kelakuannya menteri-menteri ini. Untung aja Bang, kunjungannya Jokowi ke Vatikan menghadiri pemakamannya Paus, gak dituduh matahari kembar. Karena kan yang kesana datang presiden semua, gak ada mantan presiden. Ya kan? Untung gitu loh, tidak dipolitisi, wah udah jelas nih matahari kembar. Karena yang datang menghadiri pemakamannya Paus itu mayoritas itu presiden, bukan wakil presiden. Jadi menurut saya, terus ditambah lagi, genit juga misalnya, dikatakan, apa itu Sespimti menghadiri bertemu dengan Jokowi. Padahal itu hal yang biasa. Nah, terus lagi kalau Prabowo ketemu ke sana, dianggap Prabowo boneka tidak.
Kalau menurut orang Jawa, Prabowo ini sedang melakukan politik manunggal. Artinya dia juga harus banyak dapat informasi dari bekas presiden. Yang kebetulan dia bisa dekat. Satu aliran. Gak mungkin kan misalnya waktu itu Jokowi datang ke SBY minta saran karena beda alirannya. Dalam Pilpres 2014-nya kan berbeda. Ya. Jadi wajar Prabowo ini sering bertemu dengan Jokowi. Karena yang dihadapi Prabowo akibat peninggalannya Jokowi ini berat banget. Dan itu sudah ada faktanya. Pertumbuhan ekonominya makin turun. Hutangnya makin nambah, yang miskin makin nambah. Mau nggak mau kan ya Prabowo harus tanya, Pak Jokowi gimana sih situ ngaturnya? Kok bisa hancur begini? Kan begitu. Ya kan? Lah mau nanya sama siapa dia? Gak mungkin nanya ke SBY karena bukan 10 tahun bukan pemerintahannya SBY. Kan gitu. Ya kan? Terus kan juga dia harus tanya, Pak Jokowi kira-kira menterinya Pak Jokowi yang bekas Pak Jokowi ini saya angkat bener apa enggak, korup apa enggak ya? Kan lu harus ditanya. Jadi ada perbedaan di saat pemilunya. Kan jelas kan 2014 SBY mendukung Prabowo. Kalau waktu itu Prabowo terpilih 2014, SBY pasti akan diserang sebagai presiden kembarnya Prabowo. Gampang sekali. Jadi memang ada beberapa ya, misalnya tadi menteri-menterinya Jokowi, menteri-menterinya Prabowo ini genit gitu loh. Misalnya tadi si Trenggono kan ngomong kan, itu bos saya. Padahal dia ngomong seperti itu gak ada gunanya dan justru merugikan pemerintahan. Artinya kan nanti investor juga ragu. Lah ini yang benar kemana ya presidennya kan? Apakah Prabowo atau Jokowi? Ya kan? Harusnya mereka tuh sadar sudah menjadi pejabat negara, omongannya dijaga. Kalau terkait misalnya Jokowi banyak bikin acara, ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu masih bukan lagi presiden. Tapi itu hanya pendapat orang lah saya pikir. Justru kalau saya lihat, rakyat sendiri yang datang ke rumahnya Jokowi, memang Jokowi itu sangat dicintai oleh rakyat. Luar biasa. Prabowo aja kalah dicintainya. Coba deh, gak ada jarang yang datang ke rumahnya Prabowo. Susah masuknya. Ya kan? Jadi memang gak ada lah istilah matahari kembar. Matahari kembar itu ada ramenya karena SBY ngomong terus. Dibilang ada matahari kembar. Lah kalau udah begini, ini jangan-jangan ada apa-apa nih. Mancing-mancing matahari kembar supaya grup sana marah. Jadi Prabowo jadi pusing. Dan terus diginikan akhirnya Prabowo gak konsen kerjaannya. Ribut politik terus, hancur ekonomi kita. Padahal yang sedang kita hadapi ini, di negara kita ini luar biasa terutama tentang ekonomi. Tadi saya baru bilang sama Bang Karni, Bang itu gudang garam penjualannya turun Bang keuntungannya. Nah, dengan turunnya penjualan rokok gudang garam artinya apa? Rakyat makin miskin. Rakyat makin gak kuat beli rokok. Ya kan? Jadi gak ada matahari kembar. Apa yang dikatakan Prabowo ketemu Jokowi, itu dia lagi mau manunggal.
Kalau kata Jawanya gitu loh. Karena kan dia harus dapat juga masukan dari Jokowi. Yang tahu kunci-kunci kas-kasnya negara ini kan Jokowi. Yang tahu di mana duit-duitnya kan Jokowi hari ini. Nah, Prabowo harus tahu itu semua. Supaya duit-duit itu bisa dipakai untuk rakyat. Kembali lagi sih saya menyarankan Pak Karni, itu menteri-menteri yang ke Solo itu memang sebaiknya dipecat gitu loh. Bikin gaduh aja gitu loh. Kerjanya becus enggak. Ya kan? Ya jadi matahari kembar tidak ada. Terus mengenai Gibran nih, katanya mau diimpeach, susah. Kecuali satu, kita minta kepada bapaknya Jokowi untuk legowo meminta Gibran mundur. Kalau pakai cara politik nggak bisa, tapi kalau pakai cara kekeluargaan bisa. Susah lah kalau pakai politik, nanti yang ada rusuh gitu loh. Jadi saya rasa seperti itu Bang Karni, nggak ada matahari kembar, Prabowo adalah tetap presiden. Nah, masalah mengenai Kunto nih, kalau aku sih jangan salah nulis kali itu, atau jangan panglimanya nggak pakai kacamata, mungkin aja gitu kan. Ya ini intermezzo aja, ya bukan masalah matahari kembar atau yang nyuruh ganti Pak Jokowi, saya nggak percaya. Pasti ada sesuatu orang yang memang tidak suka dengan Kunto untuk diganti. Cuman nggak jujur aja mungkin Panglima TNI-nya siapa yang ganti, yang minta diganti. Kalau Jokowi enggak, saya yakin. Apa pentingnya dia? Ya, jadi seperti itu menurut saya.